Hai, ketemu lagi dengan saya. Hari ini, saham yang akan dianalisa ada 5. Saya kasih bonus 1, yaitu TLKM, Pegas, Sido, WSKT, Doit, BES, dan View IHSG kita. Seperti biasa, saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau dirasa ada yang kurang dari analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan di-share ke temannya supaya bisa ikutan belajar dan join Telegram kita Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Promo ini masih ada hingga 31 Agustus, jadi diperpanjang ya, yaitu 17 hari free trial untuk menggunakan fasilitas dari Wisdom and Invest. Fasilitasnya yaitu ada bot saham yang terdiri dari satu chart bot, chart yang biasa saya gunakan. Lalu yang kedua adalah screener. Screener ini dia berupa sinyal yang masuk setiap 30 menit di jam trading. Jadi dia akan memberikan sinyal kira-kira saham mana yang layak untuk dibeli, yang mana yang di hold, dan saham mana yang di sell. Selain itu ada juga inspirasi tradingnya. Kalau yang ini bukan dari bot tapi dari tim Wisdom and Invest. Jadi dari sekian banyak saham, ini adalah saham yang sudah dipilih oleh para tim. Juga ada dikasih range area untuk belinya, kira-kira take profitnya di mana, dan strategi seperti apa. Itu ada di inspirasi tradingnya. Jadi kira-kira saham apa yang cocok untuk ditradingkan di hari itu. Juga ada edukasinya ini di room member. Jadi edukasinya bisa berupa semua hal yang ada kaitannya dengan saham, juga tentang penggunaan bot kita. Nah, lalu kalau teman-teman ada yang mau konsultasi tentang portonya dan sebagainya, mau bertanya-tanya, itu disilakan, nanti akan dibantu dijawab oleh para tim dari Wisdom and Invest. Caranya cukup mudah, silakan bagikan flyer ini ke media sosial Anda dan hubungi adminnya di Telegram. Jadi di Telegram ya, jangan di yang YouTube ini karena adminnya berbeda, yaitu Wisdom and Invest _admin. Ada sedikit informasi juga dari saya bahwa saya akan mengadakan online kelas saya yang ketiga di tanggal 19 September. Totalnya ada 4 kali pertemuan, yaitu seminggu sekali. Jadi totalnya itu ada 4 minggu secara online. Yang dipelajari adalah technical analysis untuk teman-teman supaya bisa trading mandiri, dan kita akan praktek langsung penggunaannya selama 4 minggu. Investasinya cukup terjangkau, kalau daftar berdua teman-teman lebih hemat. Adminnya di sini, hubungi admin untuk pendaftarannya ya, sama yang tadi Wisdom and Invest _admin. Nah, kita masuk ke analisa TLKM. Analisa TLKM ini kalau teman-teman ada yang merasa agak sulit mengikuti ini, agak kurang paham, nah teman-teman bisa lihat lagi video kita sebelum-sebelumnya. Di awal-awal itu penjelasan dari chartnya ini lebih jelas dan lebih detail. Nah, kalau teman-teman yang sudah terbiasa, it's okay, silahkan lanjut. Juga saya sangat senang sekali kalau teman-teman bisa memberikan input masukan yang membangun supaya saya bisa membuat video-video ini lebih bermutu dan bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan komen ya di bawah video ini. Nah, kita lanjut. Untuk TLKM sudah muncul segitiga merahnya, jadi artinya sudah tidak ada posisi lagi di saham ini. Memang saat muncul si hijau segitiga ini pun dia pixelnya hanya 1. Kalau yang di sini pixelnya sempat 2, tapi momentumnya nggak ada. Jadi ini sebenarnya sifatnya adalah spekulasi buy. Nah, kalau beli di sini, sell di sini, maka itu kurang lebih impas lah ya. Atau mungkin rugi ini aja, rugi fee sekuritasnya. Jadi sudah tidak ada sinyal, lalu sini hijaunya cuma 1 dan tidak ada ini ya, momentum. Ini kita tunggu aja, bisa skip dulu, kita tunggu sampai ada sinyalnya yang lebih bagus. Nah, ini kita lihat untuk chart MS-nya /MS TLKM. Kalau yang tadi /win TLKM. Untuk chart MS-nya kita cek indikator MACD-nya juga rapat-rapat ya. Dan di sini cukup menarik, memang sempat dia stokastiknya menanjak.
tapi MACD-nya karena masih begini artinya masih belum ya. Ini stokastiknya juga sudah mulai menurun kembali. Nah, ini supportnya di sini support di 2850, juga resistnya di sini. Ini berapa nih? 3060 resistnya, supportnya di 2850. Nah, ini resist, ini support. Jadi dia masih bermain sideway ya, sideway-nya di sini dan termasuk inside bar nih. Ini inside bar. Jadi potensinya dia akan bermain di sini dulu sampai indikatornya kalau sudah membaik, ada potensi dia bisa kembali ke atas sini. Strateginya gimana buat teman-teman yang mau bermain ingin trading saham ini? Bisa entry di dekat support, tapi karena ini sifatnya spekulasi buy, jadi jangan banyak-banyak porsinya. Jangan lupa atur money manajemennya. Kalau spek buy jadi jangan gede-gede dulu. Tunggu sampai dia benar-benar valid breakout ya, breakout ke atas. Teman-teman boleh baru menambah porsi money manajemennya. Kebalikannya, kalau dia sampai jebol ke bawah sini, diharapkan teman-teman disiplin ya. Jangan sampai disimpan, karena kalau disimpan sayang uangnya, bisa kita untuk puter kita tradingkan untuk saham-saham lain yang lebih menarik. Nah, ini kalau dia jebol ada potensi dia lanjut ke support di bawahnya. Jadi kalau teman-teman yang tidak suka bermain spekulasi, itu bisa tinggalkan dulu aja saham ini, dilewatkan, kita pilih saham yang lainnya. Tapi kalau teman-teman yang nyangkut, itu diperhatikan ya level ininya, jangan sampai jebol di sana. Kalau teman-teman bagi yang mau invest ya it's okay, saya kembalikan, terserah keputusannya masing-masing bagaimana. Tapi kalau teman-teman yang belum punya barang di sini, itu silakan out dulu, ditinggalkan dulu sampai indikatornya benar-benar membaik, baru silakan entry. Kita masuk ke analisanya Pegas. PGAS ini sudah muncul sinyal segitiga hijau dan statusnya hold dengan profit sebesar 8%. Ini sudah mulai dekat MA 200-nya ya, jadi cukup menarik. Kalau dia sampai naik ke atas MA 200 itu artinya bagus. Nah, untuk indikator pixelnya dia berwarna merah 1 dan momentumnya ada biru tapi sudah mulai melemah juga. Jangan lupa pasang trailing stopnya di garis win. Ini pasang trailing stopnya di angka 1283, itu tinggal dibuletin aja dan kasih toleransi beberapa tick atau beberapa persen dari garis win lainnya ini. Di sini adalah chart weekly-nya /win PGAS W untuk weekly. Nah, di sini sudah entry sejak sini ya, kira-kira di antara antara Mei Juni, dan statusnya hold sebesar profitnya 63%. Wow, ini luar biasa. Nah, ini the power of swing long ya. Jadi yang bermain swing long itu bisa menyimpan di portonya itu sebesar 63%. Jadi hal yang wajar kalau teman-teman itu di portonya rata-rata 50% ke atas, karena itu saham-sahamnya kita bermain swing long. Ada yang bahkan sampai ratusan persennya. Ini tinggal pasang stop lossnya aja, trailing stop. Nah, di pixelnya masih hijau, momentumnya memang menurun, tapi masih ada ya, masih biru-biru. Kalau tinggal pasang stop loss, tinggal pasang trailing stop, itu tenang aja. Di sini MS, chart MS-nya kita lihat untuk indikator MACD-nya masih rapat-rapat. Ini saya zoom dulu. Stokastiknya juga masih di area overbought, itu masih oke selama dia nggak memotong 80-nya. Tapi kalau dia sudah mulai memotong ke bawah 80-nya itu kurang oke lagi. Jadi bagi yang mau take profit silakan, tapi kalau yang masih bermain swing long itu masih boleh hold ya sebelum kena trailing stopnya. Di sini supportnya ada di sini, resistnya ada di sini. Nah, Pegas ini setelah breakout dia punya kebiasaan akan bermain sideway dulu. Di sini kita bisa lihat, di sini dia sideway cukup panjang, lalu dia breakout dan dia bermain sideway lagi.
Lalu setelah breakout di sini dia sideway lagi. Jadi kecenderungannya memang dia sideway-nya agak panjang ya. Di sini pun dia sideway-nya sekitar 18 hari. Jadi teman-teman kalau yang punya PGA sini bisa agak-agak sabar. Kalau yang nggak sabar bisa take profit dulu lalu pindah ke saham lainnya. Tapi kalau yang belum punya dan mau entry, itu bisa entry di area supportnya 1280. Nah, ini kita lihat lebih dekat lagi. Nah, di sini kelihatan ya, dia masih sideway kecil. Ada potensi dia masih bisa melanjutkan kenaikannya hingga resistnya ini. Supportnya di 1280, resistnya 1445. Ini resistnya. Nah, ini ada potensi dia akan bergerak sideway dulu. Ini adalah chart support trendnya, perintahnya /ST PGAS. Kita bisa lihat di sini sejak muncul biru ini entry dan masih biru hingga sekarang. Jadi ini lumayan ya. Kalau menggunakan chart ini profitnya lebih besar daripada yang /win daily-nya. Ini trailing stopnya bisa gunakan garis yang ini di 1266. Itu tinggal dibuletin sendiri dan kasih toleransi beberapa persen atau beberapa tick dari garis support trend ini. Selama dia belum berubah menjadi garis merah seperti di sini, ini sebenarnya kegocek ya. Ini kalau kita follow nih sebenarnya bisa nih, karena dia masih uptrend, belum jebol garis support trendnya juga. Ada potensi dia bisa menembus MA 200 nya, itu sangat baik sekali. Untuk analisa Sido, ini analisa Sidonya sudah muncul segitiga hijau artinya entry dan profitnya sebesar 3,4%. Jangan lupa segera pasang stop lossnya ya di garis win line 1378. Ini silahkan dibulatkan sendiri dan kasih toleransi beberapa tick atau beberapa persen. Kalau teman-teman yang nggak mau kasih toleransi juga boleh, tapi khawatirnya nanti bisa kegocek kalau misalnya dia bermain di dekat area garis win line-nya itu. Dia berada di atas garis MA 200, jadi sebetulnya cukup menarik. Pixelnya juga masih hijau, dua-duanya ini oke. Ada momentum, tapi masih kecil ya, jadi dia naiknya juga nggak banyak. Dan ekor-ekor ini kelihatannya banyak yang copet-copet ya, banyak yang bermain fast trading. Jadi udah begitu mendekati resistnya, mereka take profit. Ini chart MS-nya. Kita lihat indikatornya ini rapat-rapat karena dia masih sideway. Untuk stokastiknya ini kepalanya naik dan agak membuka. Ini sebetulnya oke, hanya MACD-nya memang masih belum membuka. Nah, dia karena masih sideway, area sideway-nya adalah di sini ada area support 1340 supportnya, lalu resistnya di 1450. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya tinggal pasang stop loss. Kalau yang mau ikutan bermain ini berarti masih sideway ya. Nah, yang mau ikutan bermain sideway, strateginya adalah entry di dekat support, jangan entry dekat resist ya. Entry di dekat support di area sini, lalu nanti sell begitu dia sudah dekat-dekat resist. Nggak harus pas-pas di angka itu, jadi dikasih toleransi. Kita antrinya beberapa tick di bawah resistnya itu. Entry-nya juga jangan pas-pas di bawah di angka resistnya itu, di bawah supportnya ini. Jadi jangan pas-pas di 1340. Kita kasih jarak misalnya naik 1-2 tick gitu ya, untuk kalau takutnya dia nggak nyampe ke sana seperti itu, atau bikin beberapa antrian. Ini kalau dia bermain sideway maka dia akan seperti ini dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Kalau sampai jebol di sini, teman-teman bisa cut loss dulu atau take profit dulu, karena potensinya dia akan turun lagi ke support di bawahnya. Ini adalah weekly-nya /win Sido W weekly ya. Di sini sudah ada sinyal entry-nya segitiga hijau dan statusnya hold sebesar profitnya 14%. Lumayan. Untuk indikator pixelnya merah 1 ya, mungkin karena dia sedang bermain sideway, juga ada koreksi-koreksi. Dan ini momentumnya biru, lumayan ya. Oke, masih oke momentumnya.
Ini juga bagus sekali, dia di atas garis MA 200 weekly-nya. Ini chart weekly juga tapi slash MS, Sido weekly. Untuk MACD-nya ini bagus. Saya zoom dulu, ini kepalanya naik membuka, ini bagus. Untuk stokastiknya trennya naik tapi lagi rapat, yaitu karena dia sedang sideways. Support resistnya di sini ada support weekly-nya 1355, resistnya 1420. Nah, ini juga bisa sebagai support sih sebetulnya ya. Ini saya tarik satu lagi. Karena kalau ekor-ekor tuh suka menipu, suka false ya. Jadi saya lebih suka tarik di nggak ngitung ekor-ekornya. Jadi sini bisa digunakan sebagai support juga, itu sekitar berapa tuh? 12 something ya, 12 sekian. Nah, itu bisa lihat di aplikasi OLT-nya masing-masing. Di sini masih aman dan mudah-mudahan patternnya ini valid ya, yaitu inverted head and shoulder. Ini pola apakah? Nih teman-teman, kalau nggak ngerti bisa silakan Google. Di sini adalah kepalanya, di sini adalah bahu kiri dan bahu kanan. Ada potensi dia akan naik sebesar kepalanya ini ya. Nah, jadi lumayan, upside-nya masih ada lumayan. Hanya dia memang masih bermain sideways dulu, karena setiap saham yang setelah breakout mereka akan konsolidasi dulu, istirahat dulu. Setelah mereka istirahat baru dia akan lanjutkan kenaikannya. Untuk analisa USKT-nya, ini segitiga hijau, profitnya hold sebesar 5%, 5,7% itu lumayan. Jangan lupa setelah profit pasang ring stopnya di angka win line-nya, yaitu 664. Ini tinggal dibulatkan dan dikasih toleransi. Bisa beberapa tick atau beberapa persen di bawah garis win line-nya itu. Secara pixel dia ada merah 1 karena dia lagi koreksi ya. Dan momentumnya masih kecil-kecil, jadi belum begitu kencang naiknya. Untuk ini MS-nya /MS, indikator MACD-nya menanjak tapi masih rapat-rapat. Stokastiknya juga menanjak. Nah, cuma ini masih di atas 80 nih, oke. Dia karena koreksi jadi agak koreksi sedikit. Selama dia bertahan di atas ini masih oke. Kalau dia memotong ke bawah ini bisa dipertimbangkan untuk take profit dulu. Nah, ini kita lihat dia masih masuk inside bar ya di sini. Ini sebabnya mungkin dia akan bermain sideways sini dulu. Selama dia bertahan di situ masih oke, masih ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia jebol maka dia akan bermain sideways-nya segini ya. Nah, ini area range areanya kalau dia jebol yang ini. Ini sideways kecil, ini sideways besar. Ini supportnya 585. Di sini nanti bisa dicek sendiri angkanya. Ini di area 690 resistnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop. Tapi kalau yang nggak punya dan mau spekulasi buy, jadi teman-teman jangan kasih porsi yang besar ya. Atur money manajemennya, jangan lupa. Bisa entry di dekat support, yaitu di dekat support ini. Sell bila dia sudah mendekati resistnya. Tapi karena ini kecil, maka profitnya juga nggak gede-gede banget ya. Jadi kalau teman-teman yang mau skip dulu kalau belum sempat masuk, itu bisa menunggunya di area sini aja, atau nunggunya sekalian dia saat breakout. Tapi breakoutnya jangan lupa disertai volume. Dia harus breakout plus volume. Kalau nggak ada volume maka dia bisa false break. Sini dia ada tantangannya satu lagi ya. Ini resist, dia juga harus berhasil melewati resistnya ini di sini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa atur strateginya. Untuk analisa doit, ini doitnya, kelewat, yang ini dulu aja, yang win ya, /win. Dia sudah muncul segitiga dan profit sebesar 3,7%. Teman-teman yang sudah profit bisa pasang trailing stopnya, itu jangan lupa di garis win line yaitu 285, itu tinggal dibulatkan dan kasih toleransi kalau mau, atau nggak usah kasih toleransi juga boleh.
Ini memang sudah berada di atas MA 200-nya, memang menarik. Tapi teman-teman harus hati-hati karena DOIT itu termasuk saham gorengan. Ini sinyal segitiga hijaunya pun sebenarnya ini ya, pikselnya hijau 1 bukan hijau 2. Momentumnya juga semakin melemah. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi dia naik, momentumnya nggak bertambah naik, dia malah momentumnya bertambah turun. Situ. Ini jadi warning. Teman-teman harus agak hati-hati. Kita bisa lihat juga di sini support resistnya, supportnya berada di 236. Resistnya di 304. Nah, dia belum berhasil menembus resistnya. MACD-nya mulai melemah, stokastiknya juga mulai melemah. Jadi harganya naik, dia malah melemah. Nah, ini mesti teman-teman warning ya. Ini ada indikasi dia akan menjadi rising wedge. Dan ini adalah pola bearish. Teman-teman yang nggak ngerti, kurang paham ini bisa silakan Google apa sih rising wedge itu. Nah, jadi ada potensi kalau dia jebol dari support trendnya ini kita tarik garis support trend. Kalau dia jebol maka dia bisa turun sampai ke supportnya ini. Jadi kita ambil tiangnya di sebelah sini, maka dia bisa turun sebesar tiangnya itu juga. Jadi teman-teman, ini di warning aja. Bagi yang sudah punya, jangan lupa pasang stop loss, pasang trailing stop. Bagi yang belum punya, bisa di wait and see aja dulu. Sampai kalau dia benar-benar breakout disertai volume, itu boleh pertimbangkan. Tapi kalau dia harus breakout dengan volumenya, seperti yang tadi saya bilang, breakout plus volume, karena kalau nggak ada volume maka dia akan menjadi false breakout. Seperti itu. Atau teman-teman bisa pertimbangkan cari saham lainnya aja kalau teman-teman nggak terbiasa bermain saham gorengan. Ini DOIT. Nah, kita lanjut ke BES dan ini adalah saham terakhir kita. Ini BES. Sinyal segitiganya sudah muncul dan profit sebesar 21%, luar biasa ya. Ini adalah sektor properti, seperti yang di video kemarin saya bilang. Sektor properti itu menarik, terutama saham yang second liner dan third liner. Nah, ini saham apakah? Nah, teman-teman bagi yang nggak paham bisa disilakan di Google apa sih saham second liner itu, third liner itu apa. Jadi ini berhubungan dengan market kapitalisasinya ya, market cap middle dan small cap. Jadi menarik kenapa? Karena second liner dan third liner ini kemungkinan potensi untuk naiknya lebih besar dibandingkan dengan saham-saham yang big cap. Kalau big cap dia naiknya mungkin nggak begitu besar, kalau ini luar biasa naiknya. Hanya tuh, dia langsung naik berapa persen tuh? Cuma menunggu 2 hari dia langsung naik sebesar 21%, luar biasa ya. Ini ada merahnya, pikselnya 1 merah, tapi momentumnya masih ada. Ini kemungkinan karena dia kena MA 200-nya dan juga hari ini hari Rabu ya. Hari ini hari Jumat, jadi kemungkinan banyak yang take profit juga di saham-saham lainnya. Makanya indeksnya juga seperti ini ya, karena banyak yang take profit di hari Jumat. Ini ekor-ekornya yang agak kurang enak. Itu karena kemungkinan besar banyak copeters, jadi ada yang copet-copet di saham-saham ini. Maklum ya, wajar karena saham ini merupakan saham gorengan. Jadi teman-teman yang nggak terbiasa bermain di saham-saham seperti ini bisa dihindari aja, atau bisa mempelajarinya. Jadi sambil dilihat, dipelajari kira-kira gerakannya seperti apa sih gitu. Nah, jadi kalau yang sudah terbiasa silahkan bermain, diatur aja strategi dan money manajemennya. Di sini untuk support resistnya, MACD-nya dia membuka dan menanjak, itu bagus. Stokastiknya juga menanjak, tapi dia rapet karena hari ini koreksi. Nih banyak copetnya nih. Oke, supportnya di sebelah sini 136, resistnya di 163. Kalau yang mau entry, atur posisinya ya, atur porsinya. Bisa coba entry di area support, bisa di sini supportnya, di sini juga ada support lagi. Di sini support, di sini juga support. Ini saya kira-kira aja ya teman-teman, untuk angka pastinya bisa lihat di
aplikasi OLT-nya masing-masing. Ini mungkin sekitar 128, di sini 136. Nah, kurang lebih begitu. Teman-teman bisa entry di area-area dekat situ. Selama dia nggak jebol dari candle hijaunya ini, itu masih menarik sebetulnya. Jadi harus berhati-hati ya. Sekali lagi, kalau yang nggak terbiasa, jangan bermain dulu. Mungkin bisa mengamati aja dulu. Kalau sudah belajar dan mengamati, kira-kira menarik, tahu trik dan tipsnya, cara baca bid offernya, cara baca trade booknya, dan broker summary-nya, sudah belajar, sudah bisa. Nah, maka teman-teman silahkan bermain di saham-saham yang seperti ini. Untuk IHSG kita, IHSG-nya hari ini koreksi wajar, masih koreksi wajar karena hari ini hari Jumat, rawan dengan profit taking. Pixelnya makanya juga berwarna merah satu, momentumnya masih ada biru-biru tapi masih datar-datar, jadi kenaikan dan penurunannya juga nggak begitu banyak. Sama seperti di video-video sebelumnya, ini supportnya selama dia berada di atas itu masih wajar, masih aman. Dan indikatornya MACD masih menanjak, stokastiknya juga masih menanjak, masih bagus. Untuk candlenya bisa dilihat ini masih dia candle sideways ya, setelah kemarin breakout. Ini dia kebetulan pas hari Jumat juga. Mudah-mudahan Senin dia bisa melanjutkan kembali kenaikannya. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa join Telegram Wisdom Invest untuk request saham lainnya ya. Subscribe juga YouTube kita supaya nggak ketinggalan video-video yang baru-baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.